Bab 103, Salah Menilai. Bu Grace sudah terlambat untuk bertindak. Untungnya, Andreas dengan sigap bergerak maju, memutar tubuhnya untuk melindungi Emma di belakangnya. Pecahan kaca tajam dan teh panas melayang ke arahnya. Andreas hanya mengernyit sedikit, namun tetap berdiri tegak tanpa gentar, menggunakan tubuhnya untuk menahan semuanya. Melihat putrinya selamat tanpa terluka, Bu Grace akhirnya menghela napas lega. Sorot matanya pada Andreas menjadi rumit, dipenuhi dengan emosi yang sulit ia ungkapkan dengan kata-kata. Emma, yang semula terkejut, akhirnya sadar dari kekakuannya. Wajah dinginnya perlahan melunak. "Kamu tidak apa-apa?" tanyanya pelan. Andreas tidak langsung menjawab. "Bagaimana denganmu?" Emma menggigit bibirnya dan menggelengkan kepala perlahan. Barulah setelah itu ekspresi Andreas melunak. Mengabaikan tatapan terkejut Emma, dia berbalik menghadapi seluruh ruangan. "Nenek Teresa, aku tahu kamu tidak merestui hubunganku dengan Emma, dan aku paham keluarga Golding tidak berniat menerima aku. Aku datang ke sini hari ini bukan untuk mencari masalah, bukan karena aku takut, tetapi karena kamu adalah keluarga Emma. Aku tidak ingin menciptakan konflik atau membuatnya dalam posisi sulit. Namun sekarang, aku berubah pikiran. Aku rasa ini saatnya semuanya diluruskan." Emma, khawatir Andreas akan bertindak gegabah, mencoba menariknya mundur. Namun, sebelum dia sempat berbicara, Nenek Teresa menyeringai dingin. "Biarkan dia bicara. Aku ingin tahu apa yang ingin dia katakan." Andreas menyapu pandangannya ke seluruh ruangan. "Kita semua orang dewasa di sini. Insiden ini sudah terjadi. Apakah menyalahkan Emma akan menyelesaikan apapun? Kalian yang membesarkannya seharusnya tahu karakternya lebih baik daripada aku, seorang pendatang. Apakah kalian benar-benar berpikir ini adalah situasi yang dia inginkan? Dengarkan ini. Di acara jamuan kemarin, Emma tidak membatalkan pertunangannya demi aku. Dia melakukannya karena dia tidak ingin ibunya dipermalukan atau keluarga Golding menjadi bahan olok-olok. Dia tidak hanya melindungi martabatnya sendiri, tetapi juga memikul beban ini demi keluarga kalian. Lalu kalian, apa yang telah kalian lakukan? Sejak aku memasuki rumah ini, apakah ada satu orang pun yang menunjukkan perhatian pada Emma? Apakah ada yang peduli apakah dia merasa tersakiti? Apakah ada yang menanyakan bagaimana dia pulang tadi malam? Tidak ada satupun dari kalian, bahkan tidak satu kata pun. Kalau kalian tidak menghargai apa yang dia lakukan, apakah perlu memperlakukannya sekejam ini? Kalau kalian tidak ingin membantunya, mengapa harus menikamnya dari belakang? Lupakan bahwa dia seorang wanita muda. Aku, seorang pendatang, pun merasa muak melihat perlakuan kalian. Aku tahu kalian memandang rendah aku. Kalian berpikir bahwa aku, Andreas, telah merusak Emma. Kalian menganggap aku, orang biasa dari Von Stein, tidak pantas menyandang nama keluarga Golding. Aku tidak akan buang waktu menjelaskan, apalagi meminta pengertian. Aku bukan tipe orang yang suka berbicara besar. Sebut saja aku sombong, jika kalian mau. Tapi izinkan aku mengatakan ini. Selama Emma masih mengakui aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Soal apakah aku pantas untuknya? Ada pepatah lama, 30 tahun di timur, 30 tahun di barat. Aku bahkan tidak butuh 30 tahun. Beri aku 3 bulan, dan biarkan waktu membuktikan. Satu hal terakhir. Katakan apapun yang kalian mau, dan jika ingin melawan, silakan. Tetapi arahkan semuanya padaku, Andreas. Jika insiden seperti ini terjadi lagi, jangan harap aku akan tinggal diam." Yosef membanting meja teh. "Andreas, apa maksudmu? Apa kau mengancam kami?" Andreas tersenyum tipis. "Anggap saja begitu. Jika hari ini ada yang berani menyakiti Emma, aku akan membalasnya 100 kali lipat." Yosef mengepalkan tinjunya. "Konyol. Emma adalah putri keluarga Golding.
Apa kau pikir kami tidak punya hak untuk menentukan nasibnya? Dengan tenang, Andreas melepaskan tangan Emma yang memegang lengan bajunya. Di bawah tatapan bimbang Emma, dia melangkah maju. Melihat Andreas mendekat, mengingat kemampuannya yang pernah mengalahkan Sander, ekspresi Yosef berubah. Kepanikan terlihat di wajahnya. Andreas, apa yang akan kau lakukan? Thomas mencoba terdengar tegas, tetapi nadanya terdengar goyah. Andreas, biar kuingatkan, ini adalah kediaman keluarga Golding. Jangan coba-coba membuat masalah di sini. Andreas tetap melangkah maju dengan tenang. Thomas, yang jelas gugup, bergumam lemah, kau tidak akan menghentikannya. Emma menggigit bibirnya, tetap diam dengan ekspresi penuh keraguan. Akhirnya, Andreas berhenti di depan meja teh. Dia membungkuk sedikit, meletakkan kedua tangannya dengan kuat di permukaan meja, dan menatap langsung ke mata Yosef. Suaranya dalam dan penuh tekanan. Paman kedua, kau benar. Dulu, Emma hanyalah putri keluarga kalian. Bagaimana kalian memperlakukannya adalah urusan kalian. Tetapi sekarang, situasinya berbeda. Emma adalah wanitaku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Tidak keluarga Golding, bahkan langit sekalipun. Jika ada yang berani mencoba, mereka harus melewati aku terlebih dahulu. Wajah Yosef memerah karena marah. Tidak tahu diri. Andreas, siapa kau sampai berani mengancam kami dengan cara ini? Suara Andreas merendah, penuh ancaman. Ancaman. Silakan coba sentuh dia dan lihat apa yang terjadi. Bahkan Sander tidak luput. Apa kau pikir kau lebih baik darinya? Yosef terdiam, kehilangan kata-kata. Kau, Andreas memotongnya dengan dingin. Apa? Mau memanggilku rendahan lagi? Hormat itu harus diperoleh, Paman Yosef. Jika keluarga Golding memperlakukan aku sebagai bagian dari keluarga, aku akan menghormati kalian sebagai orang tua. Tetapi jika kalian berharap aku menerima hinaan tanpa melawan, maaf, kalian telah salah menilai aku. Bab 104, Sikap kepada tamu. Melihat keluarga Golding terintimidasi oleh kehadiran Andreas yang begitu mengesankan, Monica berbicara tajam dan penuh penghinaan. Ibu, lihat ini. Lihatlah inilah pria liar yang ditemukan Emma. Kalau kita benar-benar membiarkan Emma bersama pria liar seperti ini, bukankah keluarga Golding akan jadi bahan tertawaan seluruh Astoria? Merasa percaya diri sebagai seorang wanita, Monica mengira Andreas tidak akan berani membalasnya. Melihat Andreas diam saja, nada suaranya semakin arogan. Emma, apa kamu tidak bisa mengendalikan pria liar ini? Dia benar-benar memperlakukan tempat ini seperti... Sebelum kata-katanya selesai, sebuah tamparan keras bergema di seluruh ruangan. Monica terkejut luar biasa. Butuh beberapa saat baginya untuk pulih, lalu dia memegangi pipinya yang memerah sambil menunjuk Andreas. Suaranya bergetar tak percaya. Kamu berani menamparku? Andreas menghela napas berat. Tatapannya semakin gelap. Aku sudah cukup bersabar denganmu. Ini mungkin keluarga Golding, tetapi ada Nenek Teresa, Paman Tang, bahkan orang tua Emma yang belum mengatakan sepatah kata pun tentangku. Kenapa hanya kamu yang memanggilku pria liar? Kalau aku pria liar, apa artinya Emma? Kamu sedang menghina aku atau merendahkan keluarga Golding. Dan satu hal lagi, aku sudah bilang aku kesini untuk berbicara dengan baik-baik. Kalau ada yang berani melewati batas lagi, aku tidak peduli siapa mereka. Aku tidak akan segan-segan. Kamu pikir aku sedang bercanda? Mengabaikan ekspresi wajah yang berubah-ubah di sekitarnya, Andreas berdiri tegak dan melanjutkan tamparan itu untuk mengajarimu sopan santun. Kalau keluarga Golding bangga dengan statusnya sebagai keluarga terpandang, maka bertindaklah dengan martabat seorang terhormat. Kalau memang kamu yang paling berkuasa di keluarga Golding, kenapa kamu tidak membuat keributan di pesta keluarga Hart kemarin?
Kenapa kamu tidak menghadapi Sander atau berdebat dengan Elizabeth? Saat itu, kamu hanya bersembunyi di kerumunan seperti kura-kura. Tapi sekarang, setelah Emma menyelesaikan masalahnya, kamu tiba-tiba muncul dengan komentar sinismu. Emma menghormatimu sebagai seorang yang lebih tua dan menoleransi sikapmu. Itu adalah kebaikannya. Tapi aku, Andreas, seorang orang luar, tidak punya kesabaran seperti itu. Hormat itu saling menghargai. Aku datang ke sini dengan tulus. Kalau kamu tidak suka, katakan langsung padaku. Tapi kamu malah membuang hadiah yang kubawa. Apakah ini cara keluarga Golding memperlakukan tamu? Dia menyapu pandangannya ke seluruh ruangan lagi. Aku ulangi, kalau kalian punya kesulitan, demi Emma, aku akan menanggungnya. Kalau ada permintaan, aku akan menganggapnya sebagai ujian dan menuruti. Tapi kalau kalian pikir aku datang ke sini untuk dihina dan direndahkan, kalian salah besar. Akhirnya, Andreas menoleh kembali ke Monica. Kalau aku mendengar penghinaan lain darimu, aku tidak keberatan memberimu pelajaran lagi. Adapun hadiah yang kubawa, itu melambangkan rasa hormat dan ketulusanku pada para tetua keluarga Golding. Kalau kalian tidak menginginkannya, cukup katakan, dan aku akan membawanya kembali. Tapi jangan pernah memperlakukannya seperti sampah. Ingat kata-kataku. Bagaimana hadiah itu dibuang, bawalah kembali dalam kondisi yang sama. Tidak ada goresan atau penyok. Jangan pikir aku hanya menggertak. Bahkan Sander tidak bisa menggertakku. Silakan coba kalau mau. Monica pucat ketakutan. Lah berpegangan pada lengan Yosef untuk mendapatkan dukungan. Sayang, Yosef, yang sama-sama terkejut oleh keberanian Andreas, tetap diam. Bagaimanapun, Andreas ada benarnya. Bahkan Sander tidak berani mengusiknya, jadi bagaimana ancaman keluarga Golding bisa membuatnya gentar? Nenek Teresa tidak berkata apa-apa. Tatapannya tajam seperti elang saat ia mengamati Andreas, wajahnya yang penuh keriput memperlihatkan campuran emosi. Melihat tidak ada yang membelanya, Monica melampiaskan kekesalannya dengan menamparkan seorang pelayan di dekatnya. Apa yang kamu lihat? Ambil kembali hadiah-hadiah itu. Siapa yang menyuruhmu membuangnya? Setelah sedikit tenang, Monica menambahkan dengan nada defensif, Andreas, aku biarkan ini kali ini demi Emma. Tapi jangan pikir kamu sudah menang. Andreas tersenyum tipis. Masih banyak waktu. Aku akan menunggu. Akhirnya, Nenek Teresa angkat bicara. Suaranya dingin. Andreas, kamu cukup sombong. Apa kamu benar-benar pikir kamu punya kapasitas untuk bertindak seperti ini di keluarga Golding? Andreas menjawab dengan tenang. Kalau aku tidak berani, Sander pasti sudah menelanku mentah-mentah. Lagi pula, nenek tahu karakter Emma lebih baik daripada siapapun. Kalau aku hanya pria biasa, apa menurut nenek dia akan memilihku? Kalau nenek punya lebih banyak ujian untukku, silakan berikan. Tapi permainan menguji karaktermu dengan memperlakukanku seperti sampah. Itu melelahkan dan merendahkan status nenek. Sekarang, bolehkah aku duduk? Aku tidak lelah, tapi berdiri sementara nenek terus mendongak ke arahku tidak baik untuk leher nenek dalam jangka panjang. Ekspresi nenek Teresa menggelap. Dia menghela napas panjang, memberi isyarat pada Emma untuk duduk. Andreas menarik kursi untuk dirinya sendiri dan duduk juga. Nenek Teresa menghela napas panjang. Baiklah, Emma. Kamu benar-benar luar biasa sekarang. Kamu punya pria yang membelamu, bahkan nenekmu pun tidak berani banyak bicara lagi. Aku tanya padamu, kalau aku tidak merestui kamu bersama Andreas, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan tetap pada keputusanmu? Saat kata-katanya jatuh, ruangan kembali hening, dan semua mata tertuju pada Emma. Andreas tetap diam. Ekspresinya tenang, tatapannya tertuju ke bawah seolah seluruh diskusi itu tidak ada hubungannya dengannya. Bersambung.